Walau packingannya biasa aja, tapi ini sumpah suaranya dewaks banget sumpah. Kenalin, ini dia dongle DAC SIM-God Dew 4X. So, penasaran kayak apa? Langsung aja gua bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan kali ini gue pengen membahas mengenai dongle DAC pertama dari SIM-God. Ya, brand SIM-God siapa sih yang gak kenal ya kan? Pasti kalau kalian gak kenal tuh, wah kalian keterlaluan sih. Ya, dia menciptakan namanya dongle yang bernama Dew 4X. Ya, namanya bukan Dewax sih, namanya Dew 4X ya. Kayak empatnya itu kayak atau nggak sih? Jadi kayak Dew 4X bukan Dewax. Dan ya emang gue bukannya ngada, tapi memang namanya kayak gitu bro. Dan daripada penasaran, dengan langsung aja gue kasih lihat kalian mengenai packagingnya yang sebenarnya sih kayak gini ya. Let's go! Whoosh! Oke bro, ini adalah packaging dari si Dew 4X. Dan jujur ya jelek banget bro. Dari semua dongle DAC yang pernah gue coba review bro ya, atau box gitu, yang paling jelek menurut gue ini sih bro. Kayak boxnya ya begitulah. Depannya K, belakangnya Karena nih sumpah nih tipis banget boxnya. Kayak gue nggak tahu nih orang niat apa enggak sih. Kayak nih orang tuh kayak gimana ya, gue juga bingung bro ngomong ungkapin ya bro. Karena untuk bagian packagingnya ini cuman tampilannya seperti ini saja. Lo bisa lihat dengan tulisan X dan tulisan Dew 4X ya bro ya. Dan di sini lo bisa juga portable DAC ARM, dan di bagian sampingnya ini ada tulisan SIM-God. Ya, di sini tulisan Dew 4X-nya. Dan di bagian belakangnya ini ada sedikit mengenai detail dari si Dew 4X sendiri. Nah, ini lo bisa lihat, oke. Nah, dimana di sini dia tuh memakai namanya dual DAC, yaitu dari Cirrus Logic yang bernama CS43198. Dan tentunya di sini dia bisa namanya UAC mode dan extra low noise, PCM 38 Hz per 32 bit, DSD256, dan tentunya dia sudah dual output, yaitu adalah 3,5 mm dan balance 44 mm. Dan seperti saja nih kayak tulisan Jepang-Jepang gitu, tau gak sih bro? Dan untuk powernya ini kalau kalian bisa lihat ya, untuk 3,5 mm itu output powernya hingga 70 mW, dan untuk part-partnya itu hingga 150 mW. Ya memang ya, untuk ukuran dongle DAC ini rada kurang gede sih bro, jujur aja ya bro ya. Apalagi balance-nya yang menurut gue tuh rada kecil gitu untuk miliwattnya. Dan ya, untuk kalian yang mempunyai chance yang membutuhkan power yang besar atau banyak, sayang banget ya bro ya, ini menurut gua kayak kurang recommended lah. Apalagi kalau kalian memakai namanya IM atau cas atau suatu cas gitu yang memakai planar yang memang membutuhkan suatu power yang besar, ini kayak kurang pas aja sih bro, sayangnya bro ya. Karena jujur ini tidak terlalu besar untuk output powernya. Gue ngasih tahu aja di awal-awal, gila nggak tuh? Oke, dan di dalamnya di sini sebenarnya nggak banyak macam-macam. Oke, di dalamnya sini tuh kayak kotak biasa aja sih bro. Tuh lo lihat tuh bro, kosong. Cuman dapat namanya si ininya nih, si dongle DAC-nya, Dew 4X-nya sama kabelnya. Udah. Gue sih nggak masalahin ya. Sebenarnya cuman kayak kabel DAC ya, emang sebetulnya begitu. Tapi ya nggak ada apa-apa lagi. Udah gitu boxnya dia punya tuh bener-bener tipis banget kayak box. Ya itulah. Yang dimana itu gimana ya, kalau kalian bawa box ginian ya kan, apalagi tulisan X itu gede, kalian tuh kayak bakal dicurigain, tau gak sih? Dan seperti ini saja untuk kelengkapannya, cuman box ya, box ala kadar gini, dongle DAC, kabel, udah. Ya gue nggak masalahin sih sebenarnya kalau kelengkapannya kayak gini, tapi gue masih itu sebenarnya boxnya ini yang kayak kurang safety dan kesannya kayak aneh gitu menurut gue. Dan untuk bagian packaging di sini bisa aku kasih skor nilai ya 4 dari 10. Jujur aja bro, ini dari semua gue review kali ya, atau ngasih nilai, mungkin ini adalah salah satu yang terendah gitu untuk bagian packaging, karena packagingnya jujur jelek banget bro. Ini kalau gue kena injak ya, ini pasti gepeng sih bro. Kalau misalkan dia tebal ya, misalkan kayak gini nih, tebal tuh, ini masih oke lah, kalau menurut gue. Ini tipis banget bro. Dan ya dengan harga yang bakal gue kasih tahu di akhir itu, harga segitu kayak kurang banget sih bro dibandingkan dengan kompetitor lain mengenai bagian dia punya packaging lah, bagian boxnya aja dah kita lah. Oke,
Dan lanjut gue bakal membahas mengenai desain and build quality. Let's go. Untuk desain dari Dark Arm Portable-nya atau dongle DAC dari namanya si Dew 4X-nya ini, menurut gua sendiri cukup wow ya bro ya. Dia kecil, mungil, dan ada tulisan X dan ada tombol volume up, volume down-nya. Dan belakangnya ini rada rame bro ya sebenarnya, lo bisa lihat tuh. Nah, dia itu ada logo high-res audio dengan tulisan Dew 4X dan juga PCM ya segala macam. Ini banyak banget sumpah kata-katanya. CS4398 kali 2 atau ya dual DAC gitulah ya bro ya. Dan di sini yang paling gue suka sendiri adalah dia punya bahan sih bro. Tapi sebelum gue membahas bahan, lo bisa lihat untuk dia punya output itu bener-bener kayak mantap sebenarnya bro. Dia ada namanya 44 dan 3,5 mm ya. Walaupun memang dia rada kurang presisi ya. Lu bisa lihat tuh kayak kurang presisi aja. Dan di sini dia ada namanya USB Type C untuk colokan USB Type C. Lu bisa lihat tuh. Oke. Dia ada colokan untuk USB Type C dan di sini volume up, volume down gitu. Oke. Volume control lah ya, bisa dilihat lah ya. Dan di sini untuk build quality-nya ini benar-benar solid, padat, kecil, compact dan benar-benar enak banget tuh. Dan ujung-ujungnya ini juga rounded, dia tidak tajam, jadi enak kalau dipegang atau digenggam atau dimasukkan ke dalam. Itu nggak bikin ya untuk kayak bahan-bahan kalian punya kaca segala macam itu nggak gampang lecet lah ya, kayak misalnya rounded gitu, kayak nggak terlalu lah. Tapi lebih aman itu jangan dipakai atau dimasukin ke dalam tas ataupun ke dalam dompet yang ada macam-macamnya lah. Oke. Dan untuk dia punya desain ini sumpah compact banget. Ya gue akuin sih memang dia compact kecil gitu ya bro ya. Kayak gampang aja gitu untuk dibawa. Dan untuk bagian dia punya kabel ya bro ya. Yang di sini itu dia pakai sleeving dan di sini tulisan SIM code-nya. Lu bisa lihat di sini kalau bisa kelihatan tuh ya. Oke. Nah, di sini tulisan SIM code-nya lu bisa lihat. Dan untuk bagian dia punya desain ini benar-benar mantap banget, nggak kecel-kecel kayak bro satu, nggak kecel-kecel, solid abis dan gue cukup suka. Dan untuk dia punya desain and build quality di sini bisa gue kasih skor nilai jujur ya. Untuk dongle DAC-nya sendiri ini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Tapi untuk kayak kabelnya ini menurut gue biasa aja sih sebenarnya. Oke, dan next gue bakal membahas mengenai fitur apa aja. Let's go. Next, untuk fitur itu dia sebenarnya ada namanya UAC mode ya bro, dimana dia bisa dicolok ke konsol ya. Untuk UAC mode itu dia bisa dicolok ke konsol game gitu bro, contohnya kayak Nintendo Switch gitu ya. Untuk ke UAC 1.0-nya atau UAC 1.0-nya itu tinggal pencet tombol plus aja ya joblok. Untuknya itu gampang banget, kalian tinggal pencet tombol plus aja itu secara lama ya bro ya, dan nanti dia bakal masuk ke UAC 1.0 gitu. Karena untuk defaultnya dia itu memakai namanya UAC 2.0 untuk ya HP gitulah ya, atau Windows gitu. Dan fitur lainnya itu adalah namanya high gain mode. Ya benar, dia ada namanya high gain mode gitu bro. Dan sebenarnya gampang banget ya, untuk high gain mode-nya itu tinggal kalian tekan aja secara barengan antara volume up dan volume down-nya seperti ini saja, dan nanti dia bakal otomatis ke high gain mode gitu bro. Sebenarnya untuk bagian fitur ini tidak terlalu banyak-banyak banget ya bro ya. Tapi ada sesuatu yang menurut gua kalian harus lihat deh. Lucu sumpah. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, dia punya lampu tuh nggak ada namanya di sini bro. Dia nggak ada namanya lampu LED bro ya. Lo bisa tuh. LED-nya dia sebenarnya ada LED, tapi LED-nya itu nggak ada di sini. LED-nya itu ada di dalam sininya. Gua nggak tahu kenapa nih SIM gue tuh ada-ada aja tau nggak sih lo. Jadi LED-nya itu ada di lubang colokan 3,5 mm-nya. Sebenarnya sih gue gak tau ya, ini emang LED cuma buat ngasih unjuk HP kita udah kecolok apa gimana. Tapi kenapa dia nggak kasih unjuk itu di bagian X ini, kayak lebih menarik ya sih kalau di bagian X gitu. Dan lo bisa lihat di sini ada LED-nya sebenarnya. Ngeselin banget coba. Dan ya seperti itu saja untuk bagian dia punya fitur di sini standar sebenarnya bro ya, dan bisa gue kasih skor nilai ya 6 dari 10 aja. Dan gue bakal lanjut mengenai sound quality. Let's go. Untuk sound quality di sini gue cuman pakai namanya LG V60 gue, dan gue pakai chance cuman si Moondrop Q2 gue kayak gini dong ya bro ya. Dan hasilnya untuk suara atau tonal dari namanya si Dew 4X-nya ini menurut gue pribadi netral to warm.
Ya, natural swap. Dengan black background yang benar-benar nagih, bersih, enak. Ini benar-benar jadi salah satu favorit gua untuk dongle DAC, bro ya. Dan untuk bagian low-nya ini menurut gua, untuk si D4X ini menurut gua itu pribadi dia nambahin sisi low gua, dimana ngebuat si Cu2 ini tuh jadi lebih menggebuk ya bro ya untuk sisi low-nya. Tapi nggak sampai kayak over atau terlalu berlebihan untuk memberi low-nya ini gitu loh. Dan untuk bagian low-nya ini bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan untuk bagian mid-nya, di sebenarnya sini gue paling sukanya nih. Ini adalah main star-nya sebenarnya. Untuk bagian mid-nya ini benar-benar enak, bersih, jernih, jelas gitu. Timbre mid-nya juga benar-benar jadi kayak tambah enak gitu, kayak lebih natural gitu. Nggak ngebuat si Cu2 ini jadi mundur dan membuat intonasi kata atau apa sih kayak gue ngomong nih, Johan ya. J itu kayak benar-benar huruf J gitu, kayak gue ngomong J ya yang lo denger itu J bro ya. Johan gitu, kayak intonasinya itu jelas dan lebih tegas gitu, lebih baik gitu dibandingkan dengan bawaan gitu menurut gua. Dan untuk bagian mid ini bisa gua kasih skor nilai 9 dari 10. Dan untuk bagian high ini sebenarnya dia nggak terlalu nambahin sparkling ya bro ya, atau bikin sisi high-nya itu jadi lebih pedes gitu, tapi nambah tekanan atau isian atau dia punya body di bagian high-nya gitu. Jadi misalkan kayak high kalian kopong gitu ya bro ya. Kalau kalian pakai namanya si D4X ini itu jadi agak lebih ada bobotnya gitu, dan ya memang nggak bikin pedes sih tapi sih. Dan untuk bagian high ini bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan untuk bagian teknikal ini sebenarnya gue cukup suka ya bro ya. Dimana untuk bagian teknikal ini dia itu nambahin sisi staging dan detail jadi lebih nikmat sumpah. Walaupun minim fitur sama packaging ya bro ya, tapi untuk soal suara sama teknikal dia jujur sih ngaplit banget sih. Dan untuk detail jadi lebih jelas, dan untuk separasi layarnya juga jadi lebih terarah. Untuk sisi teknikal ini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai harga. Untuk harga dari SIM God Deo 4X ini itu dihargai dengan harga Rp1.225.000. Dimana dengan harga segitu, kalau kalian mikir kalau kalian nggak mikir namanya packaging sama fitur, ini sih bisa jadi salah satu pilihan kalian, karena untuk sound quality ini adalah salah satu dongle DAC yang mempunyai sound quality yang menurut gua cukup baik gitu. Ya cukup baik lah untuk selera gua sih, ingat ya untuk selera gua, karena untuk audio itu subjektif ya bro ya. Ya, karena untuk karena untuk audio itu ya nggak bisa lo tentukan ini enak banget buat lo ini gini, enggak ya bro ya. Ini adalah pilihan kalian sendiri untuk audio ya bro ya. Dan kalau kalian nggak mikirin power, ya ini juga jadi pilihan sih bro. Karena yang paling sayang dari si Deo 4X ini menurut gua adalah di sisi powernya yang kurang besar gitu bro. Jadi kayak rada kurang aja sebenarnya. Dan untuk bagian itu, kalau kalian nggak mikirin bagian-bagian kayak gitu ya, kayak bagian packaging, bagian fitur, bagian power, ini udah bisa jadi salah satu pilihan kalian. Dan itu aja, so thanks banget untuk Om Sebastian dari Soundingnity yang udah kasih chip gua barang canggih atau barang enak kayak gini bro. So itu aja, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye-bye!